kasih. Masih melanjutkan seperti tadi ya. Ini adalah hasil akhir dari teknik stick thumb ya, atau pengertian teknik batang ya. Hasilnya seperti ini Mbak, kita bisa lihat ya. Roto posisi di luar sticknya ya. Lalu untuk dari segi keindahan estetika ya, ingat ini karetnya selalu dalam posisi di kanan ya, di kanan terus, tidak boleh bolak-balik ya, sehingga karetnya untuk penutupnya berada di sebelahnya ya. Ibu ulangi lagi tadi di awal ya, diparting menjadi 5. Partingnya dari bagian depan dulu. Kita gunakan untuk patokan lebarnya itu menggunakan roto yang akan kita gulung ya. Kalau ukurannya M ya ininya M, kalau S, kalau LL atau XL ya XL gitu ya. Jadi yang buat kita patokan itulah yang nanti akan kita gunakan untuk menggulung. Setelah depan, belakang kita bagi 3 ya. Pembagiannya sama ya. Kita ada bagian tengah dulu. Kita ambil setengahnya dari garis tengahnya ini ya, setengah ke kanan, setengah ke kiri. Kita gunakan patokan roto lagi, sama, rotonya sama. Kalau ini L ya, ini juga L ya. Kita luruskan ke bawah, karena bawah ini tengkuk lebih sempit ya lebarnya, maka bawah juga kita bagi 3 ya. Sehingga akan terjadi ukuran yang sama. Jadi antara atas dan bawah ini tidak sama. Kalau atas lebar, bawah lebih kecil. Karena tengkuknya juga kita sesuaikan dengan tengkuknya ini ya. Lalu setelah kita bagi 5, kita fokus pada bagian belakang tengah ya, pada bagian blok tengah. Kita ambil bawah tadi ya. Satu section ya, minimal atau maksimal ya, bukan minimal. Maksimal 2 cm. Kita tarik ya, kita gulung, ujungnya menggunakan kertas toni ya, masih sama jangan lupa. Lalu kita kaitkan sticknya ya, di kanan kiri di karetnya, kita masukkan di karetnya untuk menyangga. Setelah itu kita ambil section satu sampai selesai. Semakin tinggi semakin menjauh dari kulit kepala ya. Setengah-setengah selesai, kita bisa ambil ya untuk mengerjakannya di sebelah kanan atau sebelah kiri boleh. Misalnya ya, ini di sebelah kiri dulu ya. Sama prosesnya, kita ambil pada bagian bawah ya. Untuk patokan 1 kita gulung ya. Boleh menempel di kulit kepala yang khusus bagian bawah. Lalu kita ambil stick, kita masukkan stick untuk penyangga di awalnya ya. Seperti yang ini tadi prosesnya, kita ambil setiap section satu-satu, kita gulung posisi karet di belakang sticknya ya. Kita rapikan, semakin ke atas semakin menjauh. Kalau untuk bagian depan ya sama, kita ambil, kita lakukan, kita selesaikan pada bagian kanan atau kiri dulu, terserah ya. Misalnya nih pada bagian kiri ya, sama prosesnya ya. Semakin menjauh dari kulit kepala ya. Inilah hasilnya penggulungan teknik pengeritingan desain yang kita namakan teknik stick thumb atau pengeritingan batang ya. Sticknya ini dari apa? Ini boleh dari sumpit ya, sumpit yang lebih panjang, jangan yang pendek ya. Kita gunakan berapa tadi ya? 2 ya. 1 2 3 4 5 kali 2 10 ya. Nah ini mungkin ada yang bertanya, Bu, prakteknya bagaimana? Ya, prakteknya Anda sudah pernah melakukan praktek pengeritingan dingin dengan parting menjadi 9 ya. Lalu kita roto seperti biasa kan?
Dari bagian bawah dulu, lalu samping kanan kiri, baru depan, ya. Pas selesai, apa yang kita lakukan, ya? Kita ingin mengaplikasikan cosmetic solution, ya. Cosmetic solution, ya, kosmetik yang digunakan untuk merubah bentuk rambut lurus menjadi ikal atau keriting, ya. Kita siapkan botol aplikator, kita isi kurang lebih 90 cc, ya. Solution, lalu sama perbandingannya. Netralisin, ya, sama 90 cc. Mengapa kita gunakan botol aplikator putih? Agar kelihatan, ya, tulisannya dan volumenya di dalam itu seberapa, ya. Kalau 90 ya sekitar di sini, ya. Nah, ini ada garisnya kelihatan. Jangan lupa kita beri tanda, ini netralisir, ini solution. Jangan sampai kalau tidak beri nama, takutnya nanti akan tertukar, ya. Kalau sudah netralisir diberikan dulu, ya sama halnya Anda gagal di dalam melakukan praktek pengeritingan. Aplikasikan, sebelum kita aplikasikan solusinya, ya, untuk K3 keselamatan kerja, ini telinga kita tutup dengan tutup telinga. Pada bagian hairline kita tutup dengan handuk yang dililit, ya. Untuk keselamatan kerja, nanti kalau untuk melindungi wajah, terutama mata, ya, klien atau model agar tidak kena tetesan kosmetik solusinya. Setelah kita beri tutup telinga, kita pasang handuk lilit, ya, di seputar hairline. Kita pasang penada solution, ya. Kita pasang penada solution untuk mewadahi sisa-sisa tetesan solution agar tidak mengenai badan model, ya. Kita aplikasikan pada bagian rotonya, ya, satu persatu, jangan sampai terlewatkan. Ingat, ini 90 cc harus habis, ya. Jangan sampai ada terlewatkan satu-satu. Ini sama, ya. Boleh tadi bagian bawah dulu seperti tadi pada waktu penggulungan awal kita gunakan untuk patokan pengaplikasian kosmetiknya, ya. Kalau sudah selesai, lalu kita bisa tutup dengan penutup plastik, ya, tutup kepala plastik. Mengapa harus kita tutup, ya? Karena dalam kondisi hangat itu akan mempercepat proses terjadinya pengeritingan, ya, dari rambut lurus menjadi ikal. Karena ini kan sudah kita gulung, ya. Kita tutup, ya. Ini kan kalau ini kurang besar, berarti kita bisa gunakan yang lebih besar, ya. Pada intinya harus tertutup, ya, sampai bagian bawah. Ya, setelah kita tunggu, ya, proses pengeritingan itu bisa 10 sampai maksimalnya 35 menit, ya. Mengapa kita gunakan antara 10 sampai 35 menit, ya? 10 ini kita cek dulu apakah rambut ini sudah terjadi ikal. Bagaimana bentuk kita bisa mengetahui sudah terjadi ikal? Di situ akan ada terjadi huruf seperti huruf S, ya. Kita ambil satu, rambut kita ambil, ya, kita buka gulungan satu ini, ya, untuk sampling. Lalu kalau rambutnya kita tarik perlahan, kita lepaskan, dia masih lurus, berarti masih belum terjadi pengeritingan. Kita tutup lagi, ya. Kita tunggu lagi 20 menit. Ya, sama, ya. Kita ambil sampling yang pada gulungan yang lainnya, jangan yang sama seperti tadi. Mungkin bagian yang sebelahnya atau depan.
ya. Tapi alangkah baiknya ini pada bagian belakang, karena belakang yang bagian bawah ini biasanya lebih lama prosesnya ya. Dan makanya tadi mengapa kita fokuskan untuk bawah dulu ya, karena bawah ini biasanya lebih lama ya, kalau atas ini lebih cepat hasil iklan. Kalau 20 menit masih belum atau sudah terjadi sudah membentuk huruf S tetapi masih lemah ya, boleh kita gulung lagi, kita kembalikan lagi, kita tunggu lagi. Berarti maksimal 35 menit. Kalau sudah 35 menit berarti harus kita lepas gitu ya. Karena untuk menghindari terjadinya over proses. Kalau over proses itu berarti nanti rambutnya bisa kemerah-merahan dan rusak gitu ya. Setelah kita pastikan terjadi huruf S ya, dan itu sudah kuat, kita ambil sebentar, kita buka, lalu kita tarik dengan pelan, kita kembalikan lagi, dia masih sudah terjadi huruf S, berarti kan sudah terjadi pengeritingan. Yaitu kita pastikan berarti sudah berhasil ya praktek pengeritingan kita. Setelah itu bagaimana? Kita bilas ya. Kita bilas menggunakan air biasa ya. Kita hilangkan kosmetik solusinya ya. Ini model kita bawa ke tempat pencucian ya. Kita tidurkan lagi, ingat hati-hati ya. Kita hilangkan kosmetik yang ada di sela-sela roto ini sampai bersih ya. Hanya menghilangkan saja tanpa diberi kosmetik apa-apa, karena tadi di awal sebelum digulung pada waktu pencucian hanya menggunakan sampo saja ya, tidak boleh menggunakan conditioner. Setelah bersih, lalu kita ambil handuk, kita sekap-sekap sebentar ya, kita tekan-tekan agar airnya tidak terlalu menetes. Setelah itu kita aplikasikan apa? Netralisir. Sama ya, netralisir tadi yang kita butuhkan 90 cc ya. Sama, prosesnya sama ya. Kita aplikasikan per roto ya sampai selesai. Harus habis ya. Semua harus sudah terkena netralnya, netralisirnya. Ya, karena fungsinya netralisir tadi untuk mengukuhkan bentuk ikal yang kita inginkan. Setelah kita aplikasikan netralisir, ingat, tidak usah ditutup lagi kepalanya menggunakan penutup plastik. Ya. Kita biarkan terbuka, kita beri waktu 5-10 menit, ya. Setelah 10 menit, kita pastikan bahwa kosmetik netralisirnya sudah bisa bekerja dengan baik, ya. Setelah itu kita bilas, pembilasan ketiga ya. Posisi roto dan sticknya ini bisa kita lepas, ya. Kita lepas dulu. Lalu kita bawa model ke tempat pencucian untuk membersihkan kosmetik netralnya, ya. Ini ada dua cara, ya. Boleh melepas roto di tempat kerja atau melepasnya di tempat pencucian, ya. Boleh. Kalau melepasnya di tempat area kerja, ya jangan lupa roto, kertas toni, dan sticknya kita letakkan di suatu wadah, ya. Nanti dicuci sekalian, gitu ya. Pada waktu kalian membilas netralnya, ya. Kita bilas sampai bersih dulu, ya. Pastikan sisa-sisa netralnya, ya, sudah hilang, sudah bersih. Setelah itu baru kita ambil conditioner, ya. Tadi kan di awal hanya sampo saja. Jadi terakhir, pembilasan terakhir kita gunakan conditioner, ya, untuk menutup kembali
pori-pori kulit kepala yang terbuka, ya, dan untuk memberi vitamin. Ya, setelah itu kita pastikan sudah bersih. Kita bawa model ke tempat area kerja, ya. Kita lembabkan, ya. Lalu kita sisir dulu, ya, dengan sisir garpu, ya. Jangan sisir yang rapat, ya. Kita lihat dalam kondisi basah, apakah benar-benar sudah terjadi keriting dari rambut lurus tadi, before-nya dan after-nya itu benar-benar nggak sudah ikal, ya. Kalau sudah ikal berarti hasil pengeritingan itu sudah berhasil, ya. Pengeritingan Anda berhasil karena sudah bisa membuat rambut lurus menjadi ikal, gitu ya. Setelah kita lembabkan, kita keringkan, ya, dengan menggunakan hair dryer, ya. Kita keringkan, jangan di blow, jangan dicatok, ya. Karena apa? Untuk penataan akhir stylingnya cukup dikeringkan dan disisir dengan sisir yang besar, ya, sisir yang jarang, ya. Udah, kita bentuk seperti lihat bentuk wajahnya. Tadi misalnya belahannya pada waktu di awal dia belahannya tengah, ya kita styling tengah. Kalau pinggir ya kita styling pinggir. Atau kita tanyakan kepada modelnya mau ditata seperti apa, gitu ya. Ya. Sampai di situ Anda sudah jelas dan Ibu harapkan Anda bisa mempraktekkan di rumah, ya. Rencana langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan dari awal dan yang terakhir, ya. Demikian yang bisa Ibu jelaskan untuk pertemuan hari ini, ya. Langkah-langkah pengeritingan desain dengan teknik stick perm atau teknik batang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.